Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Maret 2026. Kami lagi ke kebun untuk melakukan perawatan sawit usia setahun 2 bulan. Ini ada beberapa orang karyawan yang lagi melakukan pruning. Ini dalam rangka untuk persiapan melakukan pemupukan. Jadi sebelum pemupukan kita adakan pruning dulu. Tujuannya agar pupuk atau nutrisi yang diberikan pada sawit ini betul-betul fokus untuk pertumbuhan ataupun perkembangan batangnya atau bonggolnya. Jadi dia tidak terbagi dengan dompet-dompet atau buah-buah yang belum laku untuk dijual. Jadi hari ini ada 3 orang kawan-kawan yang melakukan pruning. Jadi sawit usia setahun 2 bulan ini sudah banyak sekali mengeluarkan dompet, dan rata-rata untuk lahan seluas 6 hektar ini boleh dikatakan semua sudah mengeluarkan dompet. Nah, ini contohnya ini. Kalau misalnya telat kastrasi, ini sudah menjadi buah. Nah, inilah penampakannya. Jadi kalau dipupuk sementara, ya, buah-buah yang kecil ini serta dompet-dompet yang masih ada di pohonnya ini, maka tentu akan menguras energi, menguras nutrisi, sehingga kita dalam melakukan pemupukan kurang manfaatnya, atau manfaat daripada pupuk itu banyak yang mubazir. Jadi lahan ini guys, baru saja kami lakukan perawatan. Perawatannya tentu bertahap. Pertama kami tebas dulu. Setelah ditebas, baru kami semprot. Walaupun penyemprotan ini hanya penyemprotan piringan, belum kami adakan penyemprotan total. Alhamdulillah, varietas yang kami pakai adalah yang Ambi, keluaran dari PPKS Medan. Ciri khas daripada varietas ini adalah mempunyai pelepah yang sangat panjang, lebih dari 6 meter. Kemudian ciri khas lainnya adalah varietas yang Ambi ini memiliki tandan yang besar. Nah, bibit ini dulu kami beli dari Balai Penelitian Sumbawa di Musi Banyuasin, berbatasan dengan Palembang, Sumatera Selatan. Nah, rencana kami dalam perawatan sawit ini umur 2,5 tahun ke bawah, atau dari 0 sampai 2,5 tahun ke bawah,
ini kami akan selalu adakan kastrasi atau pembuangan dompet-dompet. Nah, nanti setelah umur 2,5 tahun baru rencana kami akan stop kastrasi dan akan kami biarkan menjadi buah. Jadi setelah umur 3 tahun sawit ini nanti akan panen perdana. Nah, karena biasanya dari keluar dompet sampai ke panen, tandannya masak, buahnya masak, itu sekitar 6 bulan. Nah, mengapa lama sekali waktu kastrasinya? Tujuan kami adalah supaya usia 2,5 tahun itu pertumbuhannya itu fokus ke pembentukan bonggol atau batang dulu. Karena kalau batang atau bonggolnya sudah besar, sudah rimbun, maka tentu berat daripada tandanya juga akan maksimal. Sehingga diharapkan umur 3 tahun setelah panen, berat rata-rata janjangnya itu sudah bisa mencapai 5 kilo. Nah, berat 5 kilo itu, berat tanda 5 kilo itu biasanya ya sudah laku untuk dijual. Nah, jadi memang kita harus bersabar. Daripada ya sawit kita cepat berbuah tapi ukurannya ya belum mencapai timbangan 5 kilo, percuma juga karena belum laku. Laku juga mungkin harus dibrondoli, tetapi memakan waktu atau pekerjaan. Inilah perawatan kebun sawit di Mandala Farm. Nah, ini Mandala Farm, ini nama kebun ini. Karena kami juga mengolah di samping sawit juga ya mengolah kebun durian. Nah, kita jalan-jalan lagi, ngecek pekerjaan yang sudah kita lakukan, mulai dari pembabatan, penyemprotan, kemudian lanjut hari ini dan kemarin itu kastrasi. Setelah kastrasi ya kita lanjutkan lagi dengan perawatan berupa pemupukan. Nah, rencana kami karena kemarin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kami sudah mengadakan pemupukan urea. Kalau tidak salah pada saat itu dalam per pohonnya dosisnya 0,5 kilo. Nah, untuk pemupukan berikutnya ini kami adakan pemupukan tunggal lagi. Kemungkinan besar kami akan pupuk dengan TSP 46 ataupun nanti dipupuk dengan Rob-Fosfat. Karena kedua pupuk itu berfungsi untuk pembesaran batang atau pembesaran bonggol. Jadi waktu 2,5 tahun ini ya kita genjot, kita pacu dengan pembesaran bonggol ataupun postur daripada sawit ini. Nah, inilah keadaannya. Jadi kami berkebun sawit ini baru sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun ini, guys. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun ini secara bertahap kami sudah bisa membuka lahan kebun sawit ini seluas 14 hektar. Ada yang sudah berumur 2 tahun, 2 tahun lebih dikit, dan ada yang baru 1 tahun
2 bulan. Nah, untuk ke depan bulan 6 nanti, bulan Juni nanti 2026 ini, kami rencana akan mengadakan pembukaan lahan baru. Karena lahan di blok ini ada 13 hektar dan baru 6 hektar yang kami sudah buka menjadi kebun sawit ini. Jadi masih ada 7 hektar lagi ya, berupa hutan pohon karet. Nah, karena karet ini tidak lagi produktif, tidak lagi menghasilkan, maka rencana kami bulan Juni ini kami akan garap lagi sebanyak 6 hektar. Nah, untuk bibitnya ya, kami sudah siapkan. Kami sudah menjambang atau mencemai ya, bulan 2 tadi, tanggal 2 bulan 2 tadi. Jadi ini sudah sebulan kami cemaikan bibitnya. Nah, bibitnya itu kami pesan online ya, kami pesan varietas jenis 239 ya. Jadi PPKS 239. Nah, varietas PPKS 239 itu adalah turunan yang ambi. Jadi ciri khasnya hampir sama dengan bapaknya atau yang ngambi ini, yaitu pelepahnya pelepah panjang, bahkan lebih panjang daripada pelepah yang ngambi. Kemudian buahnya atau tandannya memang dia tidak sebesar varietas yang ngambi, tidak sebesar varietas yang ngambi, tetapi dibanding varietas-varietas lain, tandannya itu masih tergolong besar karena masih turunan daripada yang ngambi. Nah, jadi pada saat itu kami memesan kecambah melalui online. Kami mengunduh di aplikasi MySawit. Jadi kami langsung beli kecambahnya itu dari perusahaan PPKS Medan. Nah, jadi kalau kita langsung beli di perusahaannya, tentu kualitasnya akan terjamin. Karena ya, di berkas-berkasnya itu ya, konsumen atau pembelinya itu mendapat misalnya sertifikat. Di situ juga ada pejabat-pejabat PPKS yang menandatangani. Kemudian di cangkang kecambahnya itu ada capnya. Capnya itu kan ciri-cirinya susah untuk dihapus. Ya, walaupun dikorek-korek dengan tangan, capnya itu susah dihapus karena capnya itu menggunakan laser. Dia hanya berupa titik-titik dan baru kelihatan capnya itu setelah dibasahi dengan air. Nah, kami mesan waktu itu sebanyak 750 kecambah. Mudah-mudahan nanti cukup untuk lahan yang seluas 6 hektar ini yang akan kami buka ini. Nah, sekarang jarak tanam di kebun Mandala Farm ini. Nah, jarak tanam ini kami buat 10 kali 10 mata 5. Nah, jadi dia lebih jarang dibanding ya anjuran daripada balai, anjuran daripada perkebunan. Kalau untuk pelepah panjang, anjuran perkebunan itu atau balai itu ya, yang pelepahnya 6 meteran atau lebih itu 9,42 kali 9,42 mata 5. Nah, ini kami buat ukuran ini atau jarak tanam ini ya, sejauh atau selebar 10 kali 10. Nah, 10 kali 10. Nah,
Nah, mengapa alasan kami menanam dengan jarak yang sangat jarang? Karena menurut kami, ya, jarak yang sangat jarang atau jauh itu, ya, banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Yang pertama, keuntungannya adalah mengurangi pembelian bibit sawit itu sendiri. Jadi biayanya tentu, ya, lebih sedikit dibanding kalau misalnya kita menanam jarak yang rapat. Nah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, karena jaraknya jauh atau sangat lebar, maka sawit ini nanti akan tumbuh dengan maksimal. Artinya dia dapat berkembang dengan pesat. Nah, mengapa? Karena, ya, tidak terjadi persaingan nutrisi antar pohon-pohon sawit ini karena jaraknya yang cukup jauh. Nah, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah mengurangi biaya pemupukan. Tentu karena populasi per hektarnya, ya, tidak terlalu banyak, maka otomatis pupuk yang akan kita berikan nanti biayanya akan berkurang. Selanjutnya, keuntungan yang keempat adalah kalau kita menanam jarak yang jarang, maka otomatis kecepatan meninggi daripada sawit ini nanti ini agak lambat. Nah, jadi waktu untuk replanting atau peremajaan itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, mudah-mudahan nanti umur 30 atau 35 tahun sawit ini masih layak untuk dipanen karena batangnya tidak terlalu tinggi. Nah, itu keuntungan yang keempat, ya. Keuntungan yang kelima adalah perawatannya tentu, ya. Karena pohonnya ini kurang dalam per hektarnya, tentu perawatan untuk setiap pohonnya itu berkurang. Nah, itulah mengapa alasan kami menanam, ya, dengan jarak yang cukup jarang atau jauh. Nah, sekarang kita membahas, ya, bagaimana kunci sukses kita dalam berkebun sawit ini, ya. Sukses dalam arti bahwa kebun sawit yang kita usahakan itu, yang pertama batangnya misalnya cepat besar, kemudian tumbuh subur, ya, bonggolnya besar, dan pada saatnya nanti sawit ini akan menghasilkan buah yang melimpah atau buah yang banyak. Nah, caranya bagaimana supaya kita sukses? Nah, tentu yang cara pertama kita harus melakukan perawatan. Nah, perawatan ini kan bermacam-macam. Ya, yang pertama perawatan terhadap gulma-gulma yang ada. Jadi kalau bisa, sawit ini kan tipe daripada tumbuhan yang membutuhkan air yang sangat banyak. Nah, air yang sangat banyak itu tentu harus ada tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah tersebut. Nah, otomatis kalau misalnya kebun itu terlalu bersih, maka di sekitar kebun itu pasti tanahnya akan kering. Nah, oleh karena itu rumput-rumput lunak terutama, ya, itu dibiarkan saja, tidak apa-apa. Malahan pada musim kemarau itu sangat banyak manfaatnya. Jadi rumput itu sebagai pelembab pada saat musim kemarau. Nah, kalau tanahnya lembab, nah tentu banyak cadangan air, ya, yang ada di sekitaran pohon sawit itu, dan merupakan kebutuhan yang sangat banyak bagi sawit. Nah, cukup
Yang harus dibersihkan itu adalah tunas-tunas kayu. Tunas-tunas kayu. Jangan sampai tunas kayu ini ya, karena kebutuhannya kan pasti dia lebih besar dibanding rumput. Nah, makanya tunas-tunas itulah yang harus dibasmi. Kalau rumput lunak ya biarkan. Yang penting jangan terlalu tebal mengganggu pekerjaan. Nah, jadi perawatan gulma. Selanjutnya perawatan yang lain supaya sawit kita ini ya cepat besar, tumbuh dengan subur, tentu harus dikastrasi. Nah, hari ini kami mengadakan kastrasi. Tujuannya adalah nutrisi yang diberikan ya fokus ke pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, pertumbuhan akarnya. Jadi dia tidak berbagi nutrisinya itu dengan buah yang belum ada gunanya, belum laku. Nah, itu yang kedua. Nah, kunci sukses berikutnya tentu sawit ini sangat besar sekali ketergantungannya terhadap pupuk. Nah, jadi kita harus melakukan pemupukan. Mulai dari awal tanam ya, kita sudah harus menggunakan pupuk, terutama pupuk kimia. Misalnya awal tanam di lubang ya, pupuk dasarnya pertama kita berikan dolomit untuk mengatasi keasaman tanah ya. Kemudian selanjutnya kita berikan juga pada saat tanam pupuk RP. Apa kegunaan pupuk RP itu? Yaitu untuk ya perkembangan akar dan perkembangan pohonnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ya terjadwal, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan sekali kita sesuaikan dengan dana kita. Yang jelas kita harus melakukan pemupukan ya untuk berbagai macam jenis unsur pupuk ya. Mungkin ada fosfatnya kita masukkan ya, mungkin ada nitrogennya, urea, dan juga ada KCl-nya. Ditambah lagi mungkin dengan ada yang ngasih pupuk kiserit ya, ada pupuk apalagi namanya itu borat ya. Nah, kalau borat itu biasanya diberikan pada saat sawit itu sudah produktif, artinya dia sudah mulai berbuah, karena borat itu kan merangsang tumbuhnya atau munculnya bunga-bunga sawit. Nah, selanjutnya kunci sukses selanjutnya adalah tentu perawatan terhadap hama dan penyakit. Ya. Jadi hama dan penyakit itu, kalau hama itu kan berbagai macam jenis hama atau binatang pengganggu yang ada di atas. Misalnya mengganggu daun, banyak daun yang dilobangi, yang dimakan ya. Atau misalnya hama berupa busuk pucuk ya. Nah, busuk pucuk itu sebenarnya gangguan kumbang itu. Kumbang atau binatang-binatang lain yang menggerek ya tunas-tunas muda itu, akhirnya terjadi infeksi. Nah, akhirnya menjalar. Nah, itulah yang sering disebut busuk pucuk. Nah, tentu bagaimana cara penanganannya? Ya, kita gunakan obat-obat yang pembunuh, obat kontak ya, yaitu insektisida. Kemudian ya, bisa juga kita gunakan obat fungisida. Obat fungisida. Nah, itu untuk hama ya. Kemudian ada juga penyakit, misalnya jamur. Ya, jamur ini biasanya penanganannya itu sepengetahuan kami juga menggunakan fungisida. Tentu fungisida yang digunakan itu ya dilihat dari bahan aktifnya. Nah, inilah kebun kita
ya, seluas 6 hektar. Mudah-mudahan nanti kalau kebun ini kita rawat, ya, biasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Kalau kita sudah usahakan, pasti nanti insya Allah sawit ini akan balas budi dengan perawatnya. Nah itu. Nah selanjutnya guys, yang paling penting ya perawatan terhadap sawit ini supaya pertumbuhannya stabil, tentu kita harus melakukan perawatan yang kontinu, perawatan yang terus menerus. Jangan misalnya 1 tahun cuma sekali dirawat, ya, itu akan terlanjur anak-anak kayu besar, kemudian nutrisinya berebut, sehingga pertumbuhan sawitnya kerdil. Nah itulah guys, ya, bahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman petani sawit maupun petani durian tetap semangat urusi kebun masing-masing, karena kalau kita mau maju tentu kita harus bekerja keras, harus kita usahakan sendiri, jangan kita berpangku tangan. Nah itu saja, semoga video ini memberikan motivasi kepada kita semua. Kita saling belajar bersama. Silahkan di komen, di subscribe, di like, dan di share agar kita dapat belajar bersama-sama. Salam tandan berduri, Mandala Farm Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.